Anissa, awas! Anissa! 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 Dah! Anissa! Laura, ada apa? Kenapa Satria teriak? Ada yang kecelakaan di luar, Bu. Anissa! Anissa, astagfirullah. Anissa. Anissa. Panggil ambulans, Bu! Cepat! Anissa! 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 Anissa bekerja di kantor saya. Lukanya tidak terlalu parah. Biar saya panggilkan tante saya. Dia seorang dokter. Tolong ibu ambilkan air hangatnya ya. Iya. Dan maaf kalian keluar semua ya. Kalian tenang aja. Anissa nggak akan apa-apa kok. Saya mengkhawatirkan bayinya. Bayi? Maksud kamu Anissa... Iya, dia istri saya. Dan dia sedang hamil. Ini betul-betul aneh. Seharian aku memikirkan dia. Ternyata terjawab dalam semalam. Dan semua dugaanku meleset. Allah Maha Besar. Mudah-mudahan bayi Anissa selamat ya. Apa kamu mencatat nomor polisi mobil yang menabrak Anissa? Sepertinya saya nggak sempat lihat. Atau kamu ingat warna mobilnya supaya lebih memudahkan polisi untuk menangkap pelakunya? Sekarang bukan saatnya kita mencari tahu siapa pelakunya. Anissa sedang luka parah. Seharusnya kita berdoa untuk dia. Mungkin kamu bertanya-tanya, siapa saya sebenarnya? Saya adalah Laura, istri dari Satria. Istri? Maaf, saya bukan mau mencampuri urusan pribadi kalian. Tapi tadi Anda yang bilang bahwa Anissa adalah istri Anda. Kalau kamu memang tahu diri, seharusnya kamu nggak perlu banyak tanya. Karena ini adalah urusan pribadi kami. Laura, diam. Rendahin suara kamu. Sudah, kalian jangan ribut. Lebih baik sekarang kita semua berdoa agar Anissa dan bayinya bisa selamat. Dok, bagaimana keadaan Anissa dan bayinya, Dok? Bagaimana dengan bayinya, Dok? Apakah dia selamat? Anissa baik-baik aja dan lukanya juga nggak begitu parah. Tapi Tapi apa, Dok? mungkin ini yang membuat dia sedih. Dia sudah kehilangan bayinya. Saya bersyukur Anissa baik-baik saja. Allah punya cara tersendiri untuk mengatasi masalah hambanya. Tapi Anissa baik-baik saja. Rencanaku berhasil. Wanita itu sudah kehilangan bayinya. Itu artinya Satria harus segera menceraikannya. Harus.
Nisa, alhamdulillah, kamu baik-baik saja, Nisa. Walaupun Semuanya sudah berakhir sekarang, Bu. Nisa sudah kehilangan bayi Nisa. ini sudah merupakan kehendak Allah. Ini bukan kesalahan kamu. Mungkin ini memang yang terbaik untuk kamu. Jangan salahkan diri kamu ya, Nak. Bagaimana keadaan kamu, Nisa? Pak Alphonse? Kenapa Anda bisa di sini, Pak? Iya, Anissa. Tas kamu tertinggal di mobil saya. Ketika saya mau mengembalikannya, saya melihat ada kecelakaan. Dan ternyata kamu yang tertabrak. Maaf, saya sudah merepotkan Bapak. Gak apa-apa, Anissa. Tas kamu masih di mobil saya. Biar saya ambil dulu ya. Sedih sekali ya, kamu harus kehilangan bayi kamu. Tapi mau bagaimana lagi? Bayi kamu sekarang udah meninggal. Jadi sekarang lebih baik kamu keluar dari rumah ini. Laura, keterlaluan kamu. Anissa sedang sedih. Tega-teganya kamu bicara seperti itu. Kamu lihat kan, dia baru aja kehilangan bayinya. Tolong jangan sekarang, Laura. Tidak, Satria. Laura benar. Saya tidak punya hak lagi untuk mengganggu rumah tangga kalian. Bayi kita sudah meninggal. Jadi sekarang waktunya saya untuk pergi dari sini. Saya tidak mau jadi beban lagi. Kamu memang pintar, Anissa. Sekarang lebih baik kamu kemasi barang-barang kamu dan keluar dari rumah ini. Dan kamu, jangan coba-coba membelanya. Sudah cukup, Satria. Kamu sudah membohongi aku. Kamu bilang kamu belum pernah menikahi dia dan menyentuh dia. Tapi dia kembali dalam kehidupan aku dengan istri yang sedang hamil. Dan aku harus bertahan dengan situasi seperti neraka ini. Karena mengikuti ajaran agama kamu, tidak boleh menceraikan istri yang sedang hamil. Tapi semua sudah berakhir. Sekarang dia bukan istri yang sedang hamil lagi. Dan kamu sudah nggak punya apa-apa lagi. Ayo. Sabar ya, Nak. Pak, Maaf, Anissa. Saya sudah mendengar semua masalah kamu. Dan saya ingin membantu kamu. Sebagai seorang sahabat yang bisa diandalkan, saya rasa kamu butuh tempat tinggal. terima kasih, Pak. Tapi saya tidak mau merepotkan Bapak lagi. Kamu nggak boleh bicara begitu, Anissa. Anggap saja ini sebuah kebijaksanaan dari perusahaan untuk para karyawan. Memberikan fasilitas. Dan saya rasa itu bukan sesuatu yang berlebihan kok. Tapi kan secara lisan saya sudah mengundurkan diri. Mana bisa begitu, Anissa? Semua harus dengan persetujuan saya. Karena saya melihat kondisi kamu saat ini, berat rasanya untuk saya mengabulkannya, Anissa. Kalau kamu berhenti kerja, kamu mau buat apa? Kita pulang aja ke desa ya, Bu. Mungkin di desa hidup kita bisa jauh lebih tenang. Jangan, Anissa. Kamu nggak boleh menyerah. Jika kamu pulang ke desa, itu artinya sebuah kekalahan. Benar apa kata Nak Alphonse. Kamu tidak boleh menyerah. Tapi Nisa tidak punya pilihan lain, Bu. Nisa ingin hidup tenang bersama ibu di desa. Dan saya juga tidak mau merepotkan Bapak lagi. Nisa, kamu jangan bicara begitu. Bantuan ini bukan cuma-cuma kok. Perusahaan akan memotong gaji kamu setiap bulannya. Hidup ini adalah anugerah terindah, Nisa. Dan kita harus tahu bagaimana cara menjalaninya. Jika kamu berusaha untuk tetap riang dan gembira, semua masalah akan ringan. Dan itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah atas keberadaan kita di sini. Apa yang dikatakan Nak Alphonse itu benar, Nisa. Kamu harus memulai hidup kamu yang baru. Pikirkan apa yang terbaik untuk kamu. Biar ibu kembali ke desa. Kamu memulai hidup kamu di sini.
Nisa nggak mau sendiri, Bu, di sini. Kalau Ibu pulang ke desa, Nisa ikut. Jangan tinggalin Nisa, Bu. Baiklah. Kalau sebelumnya ibu hidup untuk anak laki-laki ibu, sekarang ibu hidup untuk anak perempuan ibu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Baiklah, jika kamu sudah membuat keputusan, tolong kasih tahu saya ya. Sekarang udah malam. Saya rasa saya harus pulang. Sekali lagi terima kasih atas semua bantuannya. Kelihatannya dia laki-laki yang baik. Satria sedang sakit. Sebenarnya saya tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Tapi sepertinya saat ini Anissa lebih membutuhkan saya. Ya Allah, bimbinglah hamba-Mu agar mengambil keputusan yang benar. Perut ini sebentar lagi akan membesar. Dan ini semua aku lakukan untuk mewujudkan impian kamu untuk mempunyai seorang anak. Aku sangat menginginkan bayi itu, Laura. Aku mengerti, dan aku harap kamu juga ikut merasakan pengorbanan aku selama ini. Tadinya aku nggak setuju Anissa tinggal bareng sama kita. Tapi setelah aku tahu Anissa mengandung anak kamu, aku rela menderita demi kamu dan cinta kamu. Aku ngerti, kamu sangat terpukul dengan keadaan seperti ini. Tapi kamu tenang aja ya, sebentar lagi hubungan kita dengan wanita itu akan selesai. Satria harus menceraikan Anissa. Tapi tampaknya Anissa masih ada di dalam hatinya. Atau cuma perasaan sedih karena kehilangan anaknya. Satria, ibu sudah memutuskan untuk tinggal bersama Anissa, dimanapun Anissa tinggal. Saya pikir itu adalah keputusan yang terbaik. Dia lebih membutuhkan ibu daripada saya. Meskipun hidup saya tinggal sebentar lagi. Jangan berkata seperti itu, Satria. Ucapanmu hanya membuat ibu menjadi bimbang lagi. Sesungguhnya ibu betul-betul tidak ingin pergi meninggalkan kamu. Ibu nggak usah khawatir sama saya. Lebih baik ibu memikirkan Anissa. Saya harap ibu membawa Anissa keluar sekarang juga. Sebelum Laura bangun. Saya nggak mau dia dilecehkan lagi oleh Laura. Iya, ibu akan bawa Anissa secepatnya keluar dari sini. Terima kasih Anissa. Kamu sudah mau menerima tawaran aku. Saya yang harusnya mengucapkan banyak terima kasih sama Bapak. Saya juga punya alasan lain yang membuat saya mengambil keputusan untuk akhirnya tinggal di Jakarta sampai sekarang. Ibu senang sekali. Rumahnya nyaman ya? Sebenarnya aku juga ingin kamu tinggal di sini selamanya, Anissa. Mungkin terlalu dini aku untuk mengungkapkan isi hati aku. Tapi aku juga tidak bisa menyembunyikan perasaanku, Anissa. Aku ingin kamu menikah denganku. Tolong tarik lagi ucapan Bapak. Bapak kan tahu sebenarnya sampai sekarang status saya masih istri Satria. Jadi mana mungkin saya menerima lamaran Bapak? Tapi pernikahan kamu sudah berakhir, Anissa. Kamu sudah meninggalkan dia. Kamu harus mulai hidup baru, Anissa. Masa lalu kamu telah liwat. Pernikahan saya belum berakhir, Pak. Dan sebenarnya sampai sekarang saya masih hamil. Apa? Nggak mungkin, itu nggak mungkin, Anissa. Tante Mary sendiri yang bilang ke ibu mertua kamu
ke suami kamu dan ke kami semua bahwa kamu telah kehilangan bayi kamu. Beliau mengatakan seperti itu karena memang itu yang saya minta. Kamu bersyukur, Nis. Kecelakaan itu tidak membuat lukamu parah. Dan saya juga sudah memeriksa kandunganmu. Alhamdulillah, berkat Allah, bayimu selamat. Loh, kok kamu sedih? Saya tidak sedih, Dok. Saya justru merasa bahagia karena bayi saya selamat. Apakah dokter mau menolong saya, Dok? Menolong bagaimana, Nis? Kalau dokter memang ingin melihat bayi saya terlahir selamat dan sehat, dokter harus berjanji pada saya, Dok. Janji apa? Ceritakan saja, Nis. Ada apa? Tolong dokter katakan pada yang lain kalau bayi saya sudah meninggal, Dok. Anissa. Maaf loh, Nis. Saya ini dokter. Saya sudah disumpah untuk tidak berbohong. Nisa tahu, dokter, tapi ini untuk kebaikan. Kenapa kamu melakukan itu? Ceritakan, ada apa sih sebenarnya? Ceritanya panjang, dokter. Dan saya juga mempunyai alasan yang cukup kuat mengapa saya mengambil keputusan seperti ini. Tapi dokter harus percaya pada saya. Tolong saya, dokter. Ini demi kebaikan bayi saya. Itulah yang sebenarnya terjadi, Pak Alphonse. Sampai sekarang, saya masih mengandung anak Satria. Mungkin ini sudah takdirku. Tidak dapat menemukan wanita yang tepat untukku. Tapi sudah, aku akan selalu menjadi temanmu dan akan selalu membantumu sebisa aku mungkin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya Allah, Anissa masih hamil. Dan dia telah berbohong kepada kita semua. Kenapa dia tidak memberitahu aku? Kenapa Anissa tidak percaya sama aku? Setidaknya, aku lega karena Laura tidak akan melukai bayinya lagi. Apa? Kamu membiarkan Anissa pergi tanpa menandatangani surat perceraian kamu itu? Kamu sengaja kan melakukannya? Anissa sudah pergi dan gak akan kembali lagi, Laura. Kenapa kamu gak bisa berhenti mendesak aku untuk mendapatkan tanda tangan dalam surat perceraian itu? Dengar, Laura. Sebuah hubungan tidak dibuat atau dipisahkan dalam secari kertas. Itu harus datang dari dalam hati. Kamu gak usah ceramain aku kayak gini. Aku akan pergi nemuin Anissa dan mendapatkan tanda tangan soal perceraian ini. Kamu tahu, Anissa masih bergantung sama kamu. Makanya, dia menginginkan kita pisah. Dan dia akan kembali dalam kehidupan kamu. Kehidupan apa, Laura? Kamu pikir aku masih punya kehidupan? Kamu lupa kalau aku punya kanker di kepalaku. Kalaupun Anissa kembali, mungkin aku sudah mati. Dan dia nggak akan punya waktu untuk merebut aku dari kehidupan kamu. Tolong, Laura. Hentikan semua kecemburuan kamu. Dan biarkan aku hidup dengan bahagia. Mulai saat ini, kalian layak untuk gembira. Dari hasil analisa kami, hasilnya sungguh menggembirakan. Kanker di kepalanya itu termasuk kanker angina. Jadi tidak membahayakan buat jiwanya. Maksud dokter? Itu berarti kamu tidak akan meninggal karena kanker. Kanker kamu ini bukan kanker yang ganas. Kapan dokter tahu hasil laporan itu? Saya tahu ini kira-kira 2 hari yang lalu. Tapi karena kami harus memastikan kondisi ini, baru hari ini kamu beritahu pada kalian. Kalau udah 2 hari yang lalu, berarti Satria tahu dong soal hasil tes ini. Maksud kamu apa, Laura? Kamu pikir aku menyembunyikan semuanya dari kamu? Bisa aja. Kamu sudah mengetahui soal hal ini, tapi kamu pura-pura nggak tahu. Karena kamu nggak mau pisah dari Anissa, kan? Pikiran kamu picik sekali, Laura. Aku nggak nyangka kamu bisa berpikir seperti ini terhadap suami kamu sendiri. Aku baru mendapatkan berita ini, tapi ternyata kamu memang tidak ingin melihat aku bahagia. Maaf, saya pikir dengan beritahuan ini membuat kalian senang. Ternyata dugaan saya salah. Permisi. Tolong, Laura. Pikirkan juga perasaan aku. Aku baru aja kehilangan bayiku dan sekarang aku mendapat kabar bahwa aku bisa mendapatkan kehidupanku kembali.
ternyata itu tetap saja menyakitkan. Satria, kamu nggak tahu gimana perasaanku saat ini. Sekarang kamu udah mendapatkan kehidupanmu kembali. Dan aku tidak akan memberikan kesempatan Anissa untuk kembali pada kamu. Karena aku akan menemukan dia dan menghabisinya. Biasanya yang suka makan mangga muda, wanita yang sedang hamil. Bisa kamu jelaskan sama ibu? Maaf Bu, Nisa tidak bermaksud menyembunyikan ini semua dari Ibu. Hanya Nisa ingin menunggu waktu yang tepat untuk mengatakannya. Maaf Bu, sebenarnya Sebenarnya kamu masih hamil, iya kan? Dan kamu tidak berani cerita sama ibu karena kamu takut ibu tidak akan mengizinkan kamu keluar dari rumah Satria. Iya begitu? Ternyata waktu itu kamu tidak mau menandatangani surat cerai yang diajukan Satria karena kamu masih mengandung. Anissa, seandainya saja waktu itu kamu mau jujur sama ibu, ibu pasti akan berpihak pada kebahagiaan kamu. Ibu kan juga melihat betapa Laura ingin menyakiti kamu, ingin mencelakai calon bayi kamu. Ya sudahlah, yang penting sekarang kamu aman. Kita akan menjauhi mereka dulu untuk sementara waktu, sampai bayi kamu lahir. Hanya Allah yang tahu. Apakah Satria masih sempat melihat kelahiran bayinya? apakah sebenarnya Ibu masih ingin tinggal bersama Satria, Bu? Ibu tidak akan meninggalkan kamu, Nisa. Ibu hanya akan mengamati Satria dari jauh. Mungkin sekali-sekali menengok dia. Tapi kamu tidak usah khawatir. Ibu tidak akan bilang kalau kita tinggal di sini. Laura, kamu sabar sedikit dong. Papa sudah kirim anak buah Papa untuk mencari Anissa. Bahkan mereka sampai keliling kota. Dan kamu tahu sendiri, sampai ke desanya sudah dicari. Tapi Anissa tetap tidak ada. Dia hilang seperti ditelan bumi. Iya, pasti Papa nggak serius kan nyari dia. Kalau Anissa kembali lagi dan nggak berhasil Papa temuin, dia akan kembali dan buat onar, Pak. Dan Laura nggak akan bahagia bersama Satria kalau perempuan itu masih hidup. Papa serius, Laura. Papa ingin kamu dan Satria hidup bahagia. Kamu anak Papa satu-satunya. Semua permintaan kamu, Papa lakukan. Kamu ingat waktu Anissa Papa ingin bunuh dan dia selamat. Tapi Maafin Laura, Pak. Laura udah nggak percaya sama Papa. Laura mau pergi dulu. Papa lakukan semua ini agar kamu bisa berpisah dengan Satria. Dan kini Papa tahu harus berbuat bagaimana. Laura ada. Tadi dia datang ke rumah saya, tapi saya lupa menanyakan sesuatu padanya. Telepon aja dia. Kamu kelihatannya masih sedih atas meninggalnya anak kamu dari Anissa. Saya rasa itu bukan urusan Anda. Dan saya harap Anda juga tidak ikut campur. Jadi Anda bisa pergi dari kehidupan kami. Siapa bilang ini tidak ada hubungan dengan saya? Justru ini sangat erat hubungannya dengan keselamatan Laura. Malah tidak ada hubungan dengan kamu. Kamu harus keluar dari kehidupan Laura. Kemungkinan Laura bisa gila. Ini semua gara-gara kamu. Laura bisa berbuat sesuatu yang di luar kemampuan dia. Karena dia hanya ingin membuktikan pada diri dia bahwa kamu adalah laki-laki satu-satunya milik dia. Tapi saya hanya memikirkan keselamatan Laura. Dan saya tidak mau sampai dia di penjara. Gara-gara kamu laki-laki seorang. Maksud Anda? Kamu pikir kejadian terhadap Anissa dan bayi kamu itu hanya kecelakaan biasa? Tidak ada hubungan dengan Laura? Kamu salah. Apa? Saya takut Laura menjadi gila. Gara-gara hanya mengejar kamu. Tetapi kamu harus tahu bahwa Laura dapat berbuat brutal
Dan ini sangat saya tidak senangkan karena dia dapat membunuh orang dan mencelakai orang lain. Tolong, pertemuan kita ini jangan sampai ke telinga Laura. Jangan sampai dia tahu kalau saya telah membuka rahasia dia. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Anissa, jangan kamu laporkan ke polisi. Saya tidak mau Laura ditahan. Tolong Satria, dia melakukan ini semua. Sekarang Satria pasti akan melempar Laura keluar. Terima kasih. Dan dia juga akan keluar dari kehidupan putriku. Kenapa banget sih? Dia kemana ya? Sat? Satria? Berhenti di tempat kamu, Laura. Jangan dekati aku. Aku tahu kamu yang membunuh calon bayuku, kan? Apa maksud kamu menuduh aku seperti ini? Siapa yang udah mempengaruhi kamu? Aku nggak bisa percaya lagi sama kamu, Laura. Oh, ternyata kamu sudah mulai percaya dengan ibu kamu. Dan yang mempengaruhi kamu adalah ibu kamu sendiri. Justru aku buta selama ini. Aku tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tapi akhirnya Allah memberikan bisikan dalam hatiku. Membuat aku sadar apa yang sebenarnya terjadi di sini. Allah juga telah meyakinkan aku bahwa seburuk apapun seorang ibu, dia tetap akan melakukan yang terbaik demi kebahagiaan anaknya. Aku merasa bersalah dan berdosa pada ibu. Aku ingin bersujud memohon maaf padanya. Satria, tenanglah. Ibu kamu sudah pergi. Yang ada di sini cuma aku yang mencintai kamu. Enggak, Laura! Cinta seorang ibu pada anaknya tidak akan terkalahkan oleh cinta siapapun di dunia ini. Tapi aku sangat mencintai kamu, Sat. Tidak, Laura. Cinta yang kamu miliki bukanlah cinta sejati. Tapi cinta karena nafsu. Nafsu untuk memiliki diriku. Lama-lama aku gak berdaya di hadapan kamu, Laura. Sekarang aja aku tinggal di rumah kamu. Semua kamu yang ngatur. Bahkan untuk bekerja pun kamu melarangku. Semua itu kamu lakukan bukan karena cinta, Laura. Tapi karena nafsu. Kamu bernafsu untuk memilikiku. Lebih baik kita sudahi segala sandiwara ini. Selama ini kamu menginginkan sebuah tanda tangan dalam surat cerai, kan? Kamu sudah menandatanganinya? Ya, aku akan melakukannya di hadapan kamu. Puas. Terima kasih ya, Sat. Ternyata kamu sungguh-sungguh ingin menceraikan Anissa. Aku akan menemui Anissa untuk menandatangani nama di sebelah surat itu. Tidak, Laura. Aku tidak membutuhkan tanda tangan Anissa di sini. Kamu. Karena dalam surat cerai ini tertulis nama kamu, bukan nama Anissa. Sekarang tanda tangan di surat ini. Kamu udah gila ya, Sat? Dengar ya, aku nggak akan bercerai dari kamu. Lihat ini. Sampai kapanpun, aku akan tetap jadi istri kamu. Terserah. Kalau kamu tidak mau cerai sama aku. Tapi aku tidak mau tinggal serumah sama seorang pembunuh. Satria! Satria, tunggu!
pengalaman kerja. Sudah, Pak. Sudah mengisi formulir pengalaman kerja? Belum, Pak. Sebentar ya. Nis, Iya, Pak. ambilkan formulir pengalaman kerja. Bawa kemari segera, ya. Oh iya, Pak, baik. Sebentar ya. Anissa. Satria? Satria? Kalian nggak boleh hidup bersama lagi. Jangan panggil aku Laura, kalau aku nggak bisa misahin kalian. Hai Laura, apa kabar? Helmi, kamu bisa nolong aku. Menolong apa? Kamu kenal dengan lelaki bernama Alphonse? Kenapa kamu mencari dia? Dia adalah teman bisnis saya. Bagus. Kamu tahu di mana kantornya? Kantor Alphonse. Nisa, saya antar kamu pulang ya. Maaf, Pak, saya pulang dengan seseorang hari ini. Kebetulan dia sudah menunggu saya dari tadi. Siapa dia? Pacar baru kamu? Wajah kamu ceria sekali hari ini. Bapak kenal kok dengan dia. Oh ya? Apa kabar Pak Alphonse? Oh, ini toh pangeran yang mau menjemput kamu itu. Iya, tadinya saya berniat datang ke kantor ini untuk melamar pekerjaan. Tapi ternyata Allah kembali mempertemukan saya dengan istri saya, yang juga masih mengandung anak saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Alphonse yang sudah banyak menolong istri saya dan juga ibu. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Allah Maha Besar. Bersyukurlah padanya. Permisi, Pak. Mari, Pak. Belum pernah aku melihat wajah Anissa sebahagia ini. Mudah-mudahan Allah benar-benar memberikan kebahagiaan yang tidak semu padanya. Papa! Pak! Laura sudah berhasil menemukan tempat tinggal Anissa yang sekarang. Papa harus berhasil membunuhnya. Tidak, Laura. Papa sudah tidak mau bantu kamu lagi. Papa tidak bisa mengambil risiko ini. Ini perbuatan sangat keji. Papa tidak siap kehilangan kamu, sayang. Papa nggak akan kehilangan Laura, Pak. Kalau kamu di penjara, bagaimana? Saat ini, Papa tidak siap kehilangan kamu, sayang. Kalau kita mainnya rapi, nggak akan ketahuan kok, Pak. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, suatu saat pasti akan ketahuan juga baunya. Laura, jangan Laura. Jangan, sayang. Papa saat ini tidak siap kehilangan kamu. Terserah Papa ya. Dengan atau tanpa Papa, Laura bisa ngelakuinnya sendiri. Laura, jangan! Ya Allah, lindungilah anakku, jauhkan dia dari bahaya. Berikanlah kekuatan kepadanya untuk menghadapi penyakitnya. Kalau aku boleh memohon, alihkanlah penyakitnya kepadaku yang sudah tua ini. Kuasamu maha besar, ya Allah. Berilah kesempatan untuk anakku melihat kelahiran bayinya. Berikanlah kebahagiaan itu kepada anakku, ya Allah. Engkau maha tahu
Hanya engkau yang tahu betapa aku merindukan Satria. Satria juga sangat rindu sama ibu. Satria, Maafkan segala kesalahan Satria, Bu. Maafkan Satria. hanya Allah yang berhak memaafkan dosa manusia. Bersujudlah padanya, nak. Tapi ibu adalah wakil Allah di dunia. Kalau ibu mau mengampuni kesalahan Satria, maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosa Satria, Bu. Kamu tidak salah, nak. Mungkin ibu memang salah dalam cara ibu mendidik kamu. Satria sudah banyak menyusahkan ibu, membuat ibu menderita. Maafkan Satria, Bu. Tapi kita bisa hidup bahagia bersama sekarang. Saya, ibu, Anissa, dan bayi saya nanti. Kita bisa hidup bahagia bersama, Bu. Anissa! Keluar kamu! Aku tahu kamu ada di dalam! Anissa, keluar kamu! Sini kamu. Ternyata kamu masih hamil, kan? Anissa! Satria. Satria, Anissa maafin aku ya. Kami semua maafkan kamu, Laura. Saya maafkan kamu, Laura. Aku begini karena aku sangat mencintai kamu. Tapi ada yang lebih dulu mencintai kamu. Laura. Laura. Yaitu ibumu dan Anissa. Berbahagialah kamu hidup dengan mereka. Dan berbahagialah karena kamu akan menerima kedatangan bayi kamu. Laura. Laura, Laura. Laura. Ya Allah, akhirnya aku benar-benar menjadi seorang ayah. putrimu cantik sekali, Nisa. Mau kamu beri nama siapa? Karena dia gadis yang sangat cantik. Bagaimana kalau kita beri nama dia Laura? Kamu yakin, Anissa? Iya, Nisa. Laura sudah begitu banyak membuat kamu menderita. Kenapa kamu justru mau menamai anak kamu Laura? Nisa justru ingin menebus segala rasa sakit hati Nisa terhadap Laura dengan menyayangi putri kami, Bu. Buat Nisa, arti nama Laura adalah lambang kesetiaan istri terhadap suaminya. Sampai dia rela mengorbankan nyawanya. Bukan begitu, Satria? Kamu adalah wanita yang sangat istimewa, Anissa. Bagaimana mungkin aku bisa menolak keinginan kamu yang sangat mulia? Iya, Nisa. Ibu juga setuju. Dengan begitu, kita semua bisa memulai hidup baru dengan saling menyayangi, terutama mulai